Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sahabat semua. Terima kasih sudah berkunjung di channel Kejadian Mistis. Semoga Allah selalu memberi kita semua kesehatan dan keselamatan. Amin. Kali ini, channel Kejadian Mistis akan membawakan cerita tentang sebuah desa yang nyaris terlupakan saat langit mulai berubah jingga dan bayangan memanjang di antara batang-batang padi. Ada satu tempat yang tidak boleh dilalui, lorong bambu, tempat di mana suara anak kecil memanggilmu, dan jika kau jawab, kau tak akan pernah pulang. Berikut ceritanya. Kabut pagi masih menggantung di atas hamparan sawah saat Dina turun dari mobil angkot tua yang mengantarnya dari terminal kota kecil di Temanggung. Tas ransel besar di punggungnya dan koper hitam kecil di tangan kirinya berdebu akibat jalanan berbatu yang harus mereka lewati selama hampir 1 jam. "Mbak Yu yakin mau turun di sini?" tanya sopir angkot sambil mengintip ke kaca spion. Dina mengangguk pelan. "Iya pak, rumahnya di belakang masjid tua itu, yang dekat sawah." Sopir itu tampak ragu. Ia memandang lorong tanah sempit yang mengarah ke rumpun bambu di kejauhan, lalu bergumam pelan, "Semoga nggak apa-apa." Dina tidak menggubris. Ia menarik kopernya dengan percaya diri, meski dalam hatinya ada kegelisahan yang sulit dijelaskan. Desa Ngadirejo Wetan tampak sepi. Terlalu sepi. Sudah hampir 7 tahun ia tidak pulang ke rumah neneknya. Sejak SMA, ia pindah ke Jakarta bersama orang tuanya. Kini, ia kembali bukan untuk liburan, melainkan untuk menghadiri pemakaman sang nenek, satu-satunya kerabat yang masih tinggal di desa. Tapi ketika ia datang sehari setelah pemakaman, rumah itu kini kosong, sepi. Tertinggal hanya bau anyir tanah dan wangi bunga melati kering di depan pintu. Rumah nenek Dina terbuat dari kayu jati tua. Pintu dan jendelanya sudah lapuk, meski masih berdiri kokoh. Dina membuka gembok yang dititipkan tetangga, lalu masuk pelan-pelan. Debu tebal menyambutnya di ruang tamu. Di meja masih ada termos teh dan gelas kaca yang ditutup piring kecil. "Sepertinya baru ditinggal," gumamnya, merasa aneh. Ia berjalan ke dapur. Ada aroma anyir mengambang samar di udara, seperti bau tanah yang baru digali. Atau darah kering? Suara pintu depan mendadak diketuk. Tok tok tok. Dina kembali ke ruang depan. Seorang perempuan tua berkerudung lusuh berdiri di depan pagar, tersenyum ramah. "Ndoro Dina ya?" Sapa si perempuan. "Saya Mbah Sarti, dulu ikut bantu-bantu mbahmu di ladang." Dina tersenyum sopan. "Iya bu, terima kasih sudah datang." Setelah ngobrol sebentar, Mbah Sarti menyerahkan sesuatu, sebuah kalung bermata batu hitam pekat. "Ini titipan dari mbahmu sebelum wafat. Katanya, dipakai kalau kamu harus keluar rumah menjelang maghrib. Jangan sampai lupa, ya." Dina mengernyit. "Kenapa memangnya?" Mbah Sarti tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah sawah yang menguning di belakang rumah. Ujung sawah itu tampak seperti ada jalan kecil yang menghilang ke balik rumpun bambu. Lorong itu tempatnya bukan untuk manusia biasa, apalagi setelah matahari tenggelam. Malam itu, suara jangkrik terdengar nyaring dari balik tembok rumah. Dina duduk di ruang tengah, menyalakan genset kecil agar bisa mengisi daya HP-nya. Ia membuka kamera depan dan memotret dirinya di depan cermin tua di kamar. Namun, ketika memeriksa hasil fotonya, ia berhenti sejenak. Ada bayangan samar di belakangnya. Tingginya seperti anak kecil, kepalanya sedikit miring, dan entah kenapa seperti tidak punya wajah. Dina menoleh cepat. Kosong. Tidak ada siapapun. Seketika, genset padam. Dan di kejauhan, tepat dari arah sawah belakang rumah, terdengar suara tawa anak kecil. Hihihi. Keesokan paginya, udara desa masih terasa lembab. Embun menggantung di ujung dedaunan padi, dan langit tampak kelabu. Dina terbangun dengan kepala berat dan mata lelah. Mimpi semalam terus menghantuinya. Lorong sempit yang dipenuhi suara tawa anak kecil dan bayangan tanpa wajah yang berdiri
di balik cermin. Ia menepis perasaan tidak enak itu. Cuma halusinasi, aku capek, gumamnya, meyakinkan diri sendiri. Sambil menyeduh teh sisa daun kering di dapur, Dina memandang keluar jendela. Pandangannya tertuju pada lorong kecil di balik sawah. Jalur itu sempit, nyaris tak terlihat jika tidak memperhatikan dengan seksama. Di ujungnya ada rumpun bambu besar yang tampak lebih gelap dari sekitarnya. Tanpa sadar, bulu kuduknya berdiri. Pagi itu, Dina memutuskan untuk pergi ke pasar desa. Ia ingin membeli beberapa kebutuhan pokok dan mencari tahu lebih banyak tentang desa ini, dan tentu saja tentang lorong itu. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang pemuda berkaos garis-garis sedang mengikat gerobak motor. "Permisi mas, mau ke pasar? Boleh bareng?" Pemuda itu menoleh dan tersenyum ramah. "Boleh mbak, saya Tegar." Perjalanan mereka singkat. Sepanjang jalan, Tegar banyak bercerita tentang betapa sepinya desa itu sejak beberapa tahun terakhir, tentang warga yang mulai pindah ke kota, dan tentang hal yang tidak disebut-sebut secara langsung, tapi selalu terasa menggantung di udara. Dina akhirnya bertanya, "Mas Tegar, soal lorong di belakang rumah nenek saya, kenapa ya orang-orang kayaknya takut banget?" Tegar langsung menegang. Ia melirik Dina dengan pandangan tak percaya, lalu pelan-pelan mengurangi kecepatan motornya. "Sampean semalam lewat sana?" Dina ragu menjawab, tapi anggukan kecil darinya cukup membuat wajah Tegar berubah pucat. "Itu tempatnya bukan untuk kita. Udah lama orang desa menghindar. Dulu, waktu saya kecil, ada anak hilang di situ. Namanya Gendis, umur 5 tahun. Ibunya cuma tinggal berdua di rumahnya di pinggir sawah. Satu sore, si Gendis main ke lorong itu. Pas maghrib, Tegar terdiam, suaranya merendah. Dan enggak pernah pulang lagi." Dina menelan ludah. "Terus, mayatnya ketemu?" Tegar menggeleng pelan. "Enggak, cuma sendalnya. Satu doang, basah, bau amis." Dina memejamkan mata sejenak. Ingatannya kembali ke suara tawa semalam. Apakah itu suara Gendis? Siang harinya, setelah kembali dari pasar, Dina diam-diam memutuskan untuk menelusuri lorong itu. Ia berjalan, menyusuri sawah, sepatu ketsnya penuh lumpur, hingga akhirnya sampai ke jalur setapak kecil. Lorong itu sempit, dibatasi ilalang dan pohon randu tua. Udaranya dingin meski matahari bersinar. Tanahnya kering, tapi seperti berdenyut pelan di bawah kakinya. Di ujung lorong berdiri rumpun bambu lebat. Bayangannya gelap, seolah menyerap cahaya di sekitarnya. Tepat ketika Dina melangkah lebih dekat, ia mendengar sesuatu dari dalam rumpun bambu. Tik, tikak, tikak, seperti suara sendal kecil melangkah di tanah. Suara itu berhenti, lalu terdengar suara kecil, nyaris berbisik. "Aku belum selesai main, Mbak. Temani aku." "Ya." Dina mematung. Napasnya tertahan. Dan ketika ia menoleh ke arah rumpun bambu itu, ia melihat sosok anak kecil berdiri memunggungi, mengenakan gaun putih dekil. Tangan anak itu menggenggam boneka rusak tanpa kepala. Dina mundur pelan. Tapi ketika ia berpaling untuk lari, anak itu sudah berdiri di hadapannya. Jarak 1 langkah, tanpa mata, tanpa wajah. Mulutnya bergerak, mengucapkan satu kalimat yang menggema dalam kepala Dina. "Kamu mirip ibuku." Sejak siang itu, tubuh Dina seperti tak sepenuhnya kembali dari lorong. Meskipun ia pulang dengan selamat, pikirannya terus terhantui bayangan anak kecil tanpa wajah itu. Tangannya masih bergetar saat menggenggam cangkir teh, dan setiap kali ia menatap cermin, ia merasa ada sesuatu yang berdiri di belakangnya. Bukan bayangan, tapi kehadiran. Malam harinya, suara tawa kecil terdengar lagi dari luar rumah. Kali ini lebih jelas, lebih berani. Seperti anak kecil yang bermain lompat tali di halaman belakang. 1, 2, 3. Dina menutup telinganya dengan bantal. Tapi suara itu justru bergema di dalam kepala. Ia akhirnya tertidur menjelang subuh
hanya untuk bangun dengan bau amis memenuhi kamar. Di bawah jendela ada jejak lumpur kecil seperti telapak kaki anak-anak mengarah ke tempat tidurnya. Hari ketiga di desa, Dina mulai bertanya-tanya, apakah ia benar-benar melihat hantu atau hanya dampak dari kesedihan dan lelah yang menumpuk. Tapi semua penjelasan logisnya runtuh saat ia bertemu lagi dengan Tegar di warung dekat masjid. "Mas Tegar," katanya pelan, "kemarin aku ke lorong itu." Wajah Tegar langsung berubah. "Ya Tuhan Mbak Dina, kenapa nekat?" Aku lihat, dia, anak kecil, mukanya, atau tepatnya, nggak ada mukanya. Dan dia bilang, aku mirip ibunya. Tegar menarik napas panjang, lalu mengajaknya duduk di bangku bambu. "Kamu sudah dipilih, Mbak." "Dipilih apa?" "Lorong itu, dia seperti hidup. Kadang tenang, kadang lapar. Dan kalau lapar, dia akan memanggil seseorang yang mirip dengan yang dulu hilang." Dina memicingkan mata. "Gendis?" Tegar mengangguk pelan. "Gendis, anak yang hilang itu, punya ibu bernama Sri. Wajahnya lembut, rambut panjang, kulit kuning langsat, persis kamu." Dina tercekat. Ia tidak pernah tahu sejarah itu. Tegar melanjutkan, "Ada yang bilang arwah Gendis masih mencari ibunya. Tapi ada juga yang percaya bahwa bukan Gendis yang tinggal di lorong itu sekarang, melainkan sesuatu yang memakai wajahnya, dan ia butuh tubuh baru buat main." Dina merasa mual. Menjelang sore, langit berubah cepat. Awan tebal bergulung seperti lipatan kain kelabu. Angin berembus keras dari arah sawah. Daun-daun bambu saling beradu, menimbulkan suara seperti bisikan. Dina hendak menyalakan genset saat mendengar suara azan maghrib berkumandang dari masjid tua. Dan saat itu, ia melihatnya lagi. Di balik jendela dapur, seorang anak kecil berdiri di ujung lorong memandangi rumahnya. "Mbak, jangan kunci pintunya malam ini, ya." Suara itu pelan, seperti dibisikkan tepat ke telinga Dina, meski anak itu masih berdiri jauh. Seketika itu juga, genset mati. Rumah gelap gulita. Dan di luar jendela, suara tawa kecil kembali terdengar, diiringi suara langkah kaki menyeret. "Srek, srek." Dina menjerit dalam gelap. Tapi tak ada yang mendengar. Dan lorong itu kini terasa lebih dekat dari sebelumnya. Malam itu, Dina tak bisa tidur. Setelah genset mati mendadak, ia menyalakan lilin tua yang ditemukan di laci dapur. Nyala kecil itu bergetar tertiup angin dari sela-sela ventilasi, menciptakan bayang-bayang yang menari di dinding. Tapi bukan itu yang membuat Dina tak berani memejamkan mata. Yang membuatnya menggigil adalah bayangan di luar jendela. Sebuah siluet kecil yang berdiri diam, tak bergerak, menatap rumah dari arah sawah. Bayangan yang tetap ada, bahkan ketika Dina memejamkan mata. Dan setiap kali ia menatap lilin, apinya bergoyang ke arah yang sama, seolah ada sesuatu yang sedang berjalan memutar rumahnya perlahan. Keesokan paginya, Dina memutuskan untuk mengunjungi rumah Mbah Wiryo, sesepuh desa yang dikenal sebagai penyimpan cerita lama. Rumahnya berada di kaki bukit kecil, di antara pohon beringin dan kebun jati yang tak terurus. Begitu tiba, Mbah Wiryo sedang duduk di serambi, mengenakan sarung dan kemeja kumal. Tangannya gemetar memegang segelas kopi hitam. Pandangannya kosong, tapi begitu melihat Dina, ia langsung bersuara. "Kamu sudah ke sana ya?" Dina terkejut. Ke lorong?" Mbah Wiryo mengangguk pelan. "Sudah kuingatkan pada ibumu dulu. Jangan biarkan anak perempuanmu terlalu dekat dengan tanah sawah itu. Lorong itu tidak menerima sembarang tamu." Dina duduk pelan di hadapannya. "Saya enggak ngerti, Mbah. Kenapa lorong itu bisa hidup?" Mbah Wiryo menarik napas panjang, matanya menerawang ke kejauhan. "Dulu, waktu Jepang masih di sini, lorong itu dipakai sebagai jalan rahasia. Bukan oleh manusia, tapi oleh makhluk halus yang dipelihara untuk melindungi desa dari tentara penjajah. Ada tumbal, anak-anak kecil, setiap 5 tahun sekali. Tapi
Setelah kemerdekaan, tumbalnya dihentikan, dan lorong itu marah. Sejak itu, siapapun yang mirip wajah anak tumbal terakhir akan dipanggil. Dina membeku. Ia tahu betul, ia mirip Sri, ibu gendis yang menghilang di lorong itu bertahun lalu. Kenapa saya? Desah Dina lirih. Karena lorong itu bukan sekadar tempat, ia adalah jalan masuk. Dan sekali kamu dilihat, dia akan terus mencari cara agar kamu tinggal. Sore harinya, Dina menatap ke arah lorong dari belakang rumah. Kali ini, langit tak begitu terang. Awan mendung menyelimuti langit, membuat waktu terasa kabur. Entah masih sore atau sudah hampir senja. Tanpa sadar, ia mendekat ke pinggir sawah. Angin bertiup lembut, membawa suara bisikan samar. Main lagi, Mbak. Di antara rumpun bambu. Dina berhenti. Hatinya ingin kembali masuk rumah, tapi kakinya melangkah perlahan seperti ditarik sesuatu. Ia berjalan mengikuti suara, hingga mencapai tepi rumpun bambu besar di ujung lorong. Dan di sana, di antara semak, ia melihatnya. Sebuah boneka kain compang-camping tergeletak di tanah. Boneka itu tanpa kepala. Saat hendak memungutnya, sesuatu bergerak cepat di belakangnya. Wush! Dina menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi bayangan hitam terlihat bersembunyi di balik batang bambu. Bayangan kecil melompat dari satu titik ke titik lain, cepat dan tidak wajar. Seperti anak kecil atau sesuatu yang menirukan anak kecil. Saat ia mundur, tiba-tiba sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya. Dina menjerit dan terjatuh. Dan dari sela-sela tanah, keluar suara yang tidak seharusnya muncul dari mulut seorang anak. Jangan lari, Ibu. Dina merangkak mundur dan berlari secepat mungkin kembali ke rumah tanpa menoleh. Dari kejauhan, rumpun bambu bergoyang sendiri meski angin sudah tak berembus. Dan di antara celah lorong, dua bola mata hitam menyala, mengikuti kemana Dina pergi. Dina tak keluar rumah sepanjang malam. Lilin-lilin ia nyalakan semua, bahkan memegang kalung batu hitam peninggalan almarhum neneknya sepanjang waktu, seperti jimat pelindung. Tapi tetap saja, suara tawa kecil dan langkah menyeret terdengar setiap kali adzan maghrib selesai berkumandang. Dan kali ini, suara itu bukan hanya satu. Aku di sini, dan aku juga. Main yuk, Mbak Dina. Keesokan paginya, Tegar datang. Wajahnya pucat, dengan mata yang sembab karena kurang tidur. Aku dengar dari Mbah Sarti, semalam kamu teriak lagi, katanya saat duduk di teras rumah. Dina mengangguk lemah. Aku nggak bisa terus begini, Gar. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tegar tampak ragu, tapi akhirnya mengangguk. Aku akan tunjukkan sesuatu, tapi jangan kaget. Mereka berjalan kaki ke arah hutan kecil di belakang dusun, melewati jalan tanah berbatu, sampai tiba di sebuah gundukan datar yang dikelilingi ilalang tinggi. Di tengahnya ada batu putih besar, Watu Petak, kata Tegar. Ini tempat dikuburkannya tumbal pertama. Waktu zaman penjajahan, seorang dukun desa menanam anak kecil hidup-hidup sebagai pengikat gaib lorong itu. Dina memandangi batu itu. Entah mengapa, tubuhnya terasa berat, seperti ditahan dari belakang. Udara di sekitar batu lebih dingin dari tempat lain, meski matahari sedang terik-teriknya. Tegar mengusap permukaan batu itu dengan tangan gemetar. Tampak ukiran halus di permukaannya. Wajah anak kecil menangis, digores seperti dengan paku. Setelah gendis hilang, beberapa warga menemukan gundukan kecil lain di sekitar sini. Kuburan-kuburan kecil yang tak diketahui siapa isinya. Semua tanpa nama, semuanya anak-anak. Dina melangkah pelan, matanya menyusuri tanah. Dan benar saja, sekitar 6 atau 7 gundukan kecil tersebar tak jauh dari batu besar tadi. Beberapa masih tampak baru, tanpa nisan, tanpa bunga. Lorong itu, Tegar melanjutkan, bukan cuma jalan, tapi semacam perangkap.
Siapapun yang mendekatinya di waktu tertentu, terutama saat maghrib, akan ditandai. Dan kalau dia mirip dengan salah satu korban lama, lorong itu akan menganggapnya bagian dari yang hilang. Dina memejamkan mata. Semua potongan aneh selama beberapa hari terakhir mulai menyatu. Bayangan anak kecil, boneka rusak, jejak kaki, dan bisikan. "Kamu mirip ibuku." Sore hari itu, Dina mulai merasakan perubahan yang tak bisa dijelaskan. Saat berdiri di depan cermin, ia melihat bayangan lain di pantulannya. Bukan di belakang, tapi berdiri di sampingnya, memegang tangannya. Anak kecil bergaun putih, tanpa mata, dengan darah mengalir dari kedua lubang hidungnya. Ketika ia menoleh ke samping, tak ada siapa-siapa. Namun tangan kirinya terasa dingin, seperti digenggam. Dina menjatuhkan cermin, dan dari balik pecahannya, muncul bayangan wajah gendis, menatapnya dengan senyum yang meremang bulu kuduk. Malam itu, suara dari lorong semakin keras. Waktunya main. Pintu belakang rumah berderit pelan, padahal sudah dikunci dari dalam. Angin dari sawah menerobos masuk, membawa bau tanah basah dan anyir darah. Kalung batu hitam di leher Dina bergetar hebat, dan suara itu, suara anak-anak, suara bisikan, suara tawa, semuanya kini datang dari dalam rumah. Suara-suara itu kini terdengar jelas. Bukan lagi bisikan samar dari kejauhan, tapi seperti suara nyata, berdenging di setiap sudut rumah, di balik lemari, di bawah lantai kayu, di sela-sela langit-langit. "Main yuk, buka pintunya. Kami udah nunggu lama." Dina memeluk lututnya di pojok kamar, sementara pintu belakang kembali terbuka sendiri. Padahal sebelumnya, ia sudah memaku kayunya dari dalam. Angin dari arah lorong menerobos masuk, membawa serta bau lumpur, amis, dan sesuatu yang lebih menyesakkan, bau bangkai tua. Langkah kecil terdengar di lorong rumah. Tik, tak, tik, tak. Lalu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Suara ketukan pelan, tapi bukan dari tangan, seperti dari kuku. Atau mungkin sesuatu yang lebih tajam. Keesokan paginya, Dina mendapati tanah di dapur lembab dan berlumpur, padahal semalam tidak hujan. Ada bekas telapak kaki kecil berderet masuk, tapi tak ada jejak keluar. Ia mencoba menelepon Tegar, tapi tak ada sinyal. Dan saat keluar rumah, langit di atas sawah tampak aneh. Seperti langit tua, kelabu pudar, meski seharusnya siang. Udara sejuk, tapi berat. Burung-burung tidak terdengar. Rasanya seperti dunia ini berada di ujung lain dari waktu. Tengah hari, Mbah Wiryo datang. Ia membawa sesuatu di tangannya, seikat daun kelor dan sebungkus kain hitam. Tanpa banyak bicara, ia langsung meminta izin masuk. "Lorongnya sudah terbuka," kata Mbah Wiryo. "Maksudnya?" tanya Dina gugup. Biasanya, lorong hanya membuka celahnya menjelang maghrib. Tapi sekarang, ia lapar, dan dia menelan waktu. Siang tak lagi siang, malam tak lagi malam. Kau sudah di ambang batas, nak. Dina terpaku. Kau harus menutupnya sebelum mereka menjemputmu. Petang itu, Dina mengikuti Mbah Wiryo ke lorong di balik sawah. Kali ini, mereka membawa sesajen kecil, air bunga, kemenyan, segenggam tanah dari makam gendis, dan rambut Sri, ibunya, yang pernah disimpan dalam kotak warisan keluarga. Langit berubah lebih kelabu dari sebelumnya. Sunyi, tak ada jangkrik, tak ada ayam. Bahkan angin pun terasa enggan bergerak. Di depan rumpun bambu, Mbah Wiryo mulai menabur tanah dan menggumamkan doa dalam bahasa Jawa kuno. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka bergetar. Lorong itu, yang sebelumnya hanya jalur sempit, mulai merekah. Bambu-bambu yang berdiri tegak mendadak melengkung seperti ditarik ke dalam lubang hitam. Ujung lorong terbuka lebar, menjadi mulut besar yang gelap. Dan dari dalamnya, keluar suara-suara yang tidak berasal dari dunia ini. "Ibu, aku kangen. Main sebentar saja. Kami belum selesai." Dari mulut lorong, muncul bayangan-bayangan anak kecil. Ada
yang tanpa mata, ada yang tak punya kaki, ada yang mulutnya dijahit. Dina memejamkan mata. Tangannya mencengkeram kalung batu hitam, lalu melemparnya ke tengah lorong, diikuti tanah kuburan dan helaian rambut Sri. Lorong mengaum, tanah berguncang, bambu runtuh ke dalam. Dan di tengah kegelapan itu, Dina melihat Gendis menatapnya. Kali ini dengan wajah utuh, mata besar dan basah. "Mbak, makasih." Lalu Gendis perlahan mundur ke dalam kegelapan sambil memegang tangan anak-anak lain. Satu persatu mereka berjalan masuk, sampai lorong itu perlahan menutup sendiri dan sunyi kembali menyelimuti desa. Dina terjatuh. Mbah Wiryo membopongnya perlahan. Sudah, untuk sekarang, lorong itu tidur lagi. Dari kejauhan, suara azan maghrib terdengar, dan langit perlahan berubah kemerahan. Untuk pertama kalinya sejak beberapa hari terakhir, senja datang seperti biasa. Sejak lorong itu tertutup kembali, desa seperti menarik napas panjang. Burung-burung kembali terdengar, ayam-ayam berkokok pagi seperti biasa, dan langit sore tak lagi kelabu. Tapi bagi Dina, semuanya belum benar-benar usai. Setiap malam ia masih bermimpi, dan di setiap mimpi itu ia berdiri di sawah yang tak berujung. Kabut menyelimuti tanah, dan di depannya selalu berdiri Gendis, gadis kecil berambut kepang dua, memakai gaun putih dengan noda lumpur di ujungnya. "Mbak Dina, boleh aku peluk?" Dina terdiam dalam mimpi itu. Setiap kali ia menjawab ya, Gendis akan mendekat. Tapi saat hendak memeluk, wajahnya berubah. Matanya kosong, hitam legam. Senyumnya memanjang ke telinga, dan ia akan berkata, "Aku belum sempat main, Mbak." Lalu Dina akan terbangun, tubuhnya basah keringat, dan telinganya masih bisa mendengar suara ranting bambu yang beradu di luar jendela. Dina mulai menulis diari. Ia takut, tapi juga penasaran. Semua kejadian ini seperti melampaui batas antara dunia nyata dan dunia arwah. Ia menulis setiap detail mimpi, setiap suara aneh, setiap penglihatan bayangan, seperti mencoba mengikat kenyataan agar tak tergelincir. Tegar pun mulai berubah. Ia lebih sering diam, sering menatap ke arah lorong dari kejauhan. "Aku rasa kita belum benar-benar mengusir mereka," katanya suatu sore. "Kita cuma menidurkan mereka." "Kalau begitu, bagaimana kalau mereka bangun lagi?" Tegar tak menjawab. Pada malam keempat setelah lorong tertutup, Dina kembali bermimpi. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Ia tidak berada di sawah, melainkan di dalam sebuah kamar sempit berdinding tanah liat. Cahaya remang dari obor menyala di sudut ruangan. Di lantai, duduk 5 anak kecil melingkar dengan kepala tertunduk, dan di tengah mereka ada satu bangku kosong. Gendis menatap Dina dari sisi ruangan. Wajahnya sedih. "Kamu masih belum mau ikut ya, Mbak?" Dina berusaha bicara, tapi suaranya tak keluar. "Tapi tempatnya sudah disiapkan buat kamu." Anak-anak lain mengangkat wajahnya, semua tanpa mata, tanpa bibir. Tapi mereka menangis. Air mata hitam mengalir dari rongga kosong itu. Lalu mereka semua serempak menunjuk ke arah Dina. Mulut-mulut yang dijahit itu seperti menggumamkan namanya. Dan Gendis berkata pelan, "Kalau kamu enggak mau, mungkin kami akan ambil orang lain yang mirip kamu." "Adikmu, mungkin?" Dina tersentak bangun, menjerit, dan mendapati telepon genggamnya menyala sendiri. Ada panggilan tak terjawab dari nomor tak dikenal. Tapi di layar bukan nama, melainkan hanya muncul Gendis. Keesokan harinya, Dina menelepon ibunya. Dan benar saja, adik bungsunya, Naila, yang berusia 9 tahun, semalam berjalan sendiri ke belakang rumah saat maghrib, lalu ditemukan berdiri diam di pinggir sawah, menghadap ke arah rumpun bambu. Naila bilang, dia dengar suara anak kecil manggil namanya. Suara ibunya terdengar gemetar, dan dia lihat kakaknya berdiri di tengah sawah, ngajak main. Dina hampir menjatuhkan telepon. Gendis belum pergi.
dan lorong itu belum tertutup sepenuhnya. Malam itu, Dina kembali ke rumah ibunya di pinggir dusun. Kepulangan yang seharusnya membawa rasa aman justru terasa seperti masuk ke dalam jebakan. Naila, adik kecilnya, duduk di sudut ruang tamu dengan wajah kosong. Ia tak mau makan, tak bicara, dan hanya menggambar. Gambar yang sama berulang-ulang. Anak kecil berdiri di lorong dengan tulisan kecil di bawahnya. "Aku mau Mbak Dina." Dina menyadari satu hal. Gendis tak sekadar ingin bermain. Ia ingin menukar tempat. Mbah Wiryo datang malam itu. Wajahnya lebih tua, lebih suram. "Lorong itu butuh penyeimbang," katanya. "Kau telah menyentuh dunia mereka terlalu dalam. Sekarang lorong tidak mau melepaskanmu atau orang yang kau cintai." Dina menggigil. "Apa maksud Mbah? Saya harus jadi tumbal?" Mbah Wiryo menatap lekat-lekat. "Atau kau menipu lorong itu?" Malam selanjutnya, Dina menunggu di dekat sawah. Kali ini, ia membawa cermin tua dari rumah neneknya. Cermin warisan keluarga yang konon bisa memantulkan bayangan dari dunia lain. Dan benar saja, tepat ketika adzan maghrib berkumandang, lorong itu kembali berbisik. "Dina!" Kabut menggulung cepat dan lorong bambu merekah sedikit. Bayangan kecil muncul dari balik pohon. "Main ya? Sekarang aku bawa teman-temanku." Dina menahan napas. Di tangannya, ia menggenggam boneka rusak Gendis yang pernah ia temukan di dekat sawah. "Gendis," katanya pelan, "aku mau ikut main." Bayangan itu mendekat. Kali ini, jelas sekali, wajah Gendis sudah bukan wajah anak-anak lagi. Ia membusuk, matanya kosong, rambutnya basah oleh lumpur. Tapi ia tersenyum. "Akhirnya, kamu mau juga." Saat Gendis hendak menggandeng tangan Dina, Dina dengan cepat menjulurkan cermin ke arahnya. Cermin itu memantulkan wajah Gendis yang utuh, tapi di baliknya tampak wajah-wajah anak kecil lain. Mereka menangis. Dina berteriak, "Kalian sudah cukup lama di sana. Sudah cukup Gendis. Biarkan Naila pergi." Lorong berguncang hebat. Gendis berteriak melengking. Suaranya pecah menjadi jeritan ratusan anak kecil. "Aku tidak mau sendiri." Dina menjatuhkan cermin ke tanah. Lalu ia mengeluarkan silet dan menggoreskan sedikit darah dari tangannya ke boneka Gendis. Lalu meletakkannya di depan lorong. "Ini penggantinya. Darahku, jiwaku." Tiba-tiba, suara sunyi menyapu semua jeritan. Lorong menghisap boneka itu perlahan. Lalu tanah menutup sendiri. Bambu-bambu kembali ke tempat semula. Dan semua menjadi senyap. Beberapa hari kemudian, Naila sembuh. Ia mulai bicara dan bermain kembali. Ia bahkan lupa pernah ke sawah. Tapi Dina tidak. Setiap malam, ia masih bermimpi. Tapi kini, mimpinya bukan di sawah, melainkan dalam lorong. Dingin, gelap. Ia berjalan sendirian di antara bisikan menuju sebuah cahaya kecil di ujung. "Main lagi yuk. Satu kali lagi aja." Dan ia tahu, suatu hari, lorong itu akan membuka mulutnya lagi. Entah untuk dirinya, entah untuk orang lain. Lorong bambu kini tumbuh rapat, seolah tak pernah terbuka. Warga desa menyebutnya tempat keramat. Tak ada yang berani mendekat, apalagi saat maghrib menjelang. Tapi di malam-malam tertentu, terutama di bulan surup, kadang terdengar suara anak kecil tertawa. Kadang juga suara minta tolong. Dan jika kau melewati sawah itu saat senja, jangan menoleh ke lorong, jangan menjawab panggilan, atau kau tak akan pernah kembali